bersama kita, saya Aisyah dan Saya Alda. nah di sini kami untuk membahas tentang kesehatan reproduksi. Namun sebelum itu, saya ingin bertanya nih, sebelum kita masuk ke topik utama, yaitu tentang kesehatan reproduksi, saya bertanya dulu nih dengan kakaknya. Nama kakaknya siapa kak? Nama saya Alda Indonesia. Oh, kita panggil kakaknya Kak Alda ya. Umur kakaknya kalau boleh tahu berapa ya kak? 19 tahun. 19 tahun. Dan kakak tinggal badannya apa? Mungkin kalau pulang kuliah itu kadang bantu orang tua atau istirahat langsung. Ya, masa menase kakak ini masa pertama kali kakak haid nih, kira-kira di umur berapa? Kalau umur SMP. Kelas berapa nih kakak? SMP mau SMP kelas 1. SMP kelas 1, berarti kisaran umur 13 tahun. 13 berarti kalian dengan Kak Alda umurnya 19 tahun begitu sadarnya setelah pulang sekolah, bantu ibu dan istirahat ya. Dan masa menarse kakak ini dimulai dari umur 13 tahun pas masuk SMP kelas 1. Baik Kak, terima kasih buat kasih informasi data-datanya. Kita masuk ke topik utama nih. Mengingat tadi kakak bilang kan waktu menarsenya itu di awal masuk SMP kelas 1 ya kak ya, yaitu kelas 1 SMP umurnya 13 tahun ya kak ya. Kalau boleh tahu kak nih, pertama kali ini kan ada fenomena-fenomena yang kakak rasakan nih, atau gimana saat kakak pertama kali mendapatkan haid dan menstruasi itu, gimana ya? Kalau awal merasakan menstruasi itu saat itu tiba-tiba perutnya rasanya kayak kram, padahal sudah makan atau apa gitu kan, kram, tapi abis itu setelah itu kayak keluar cairan. Ya. Berarti kakak ini disminornya kan keadaan di mana kita mengalami sakit atau menjadi saat kita melakukan haid. Disminornya itu sangat hebat atau biasa saja? Biasa aja, cuma ya Sakit tapi nggak terlalu sekali gitu ya. Baik nih kak, kan tadi kakak bilang yang kakak alami fenomena dari awal mengalami menstruasi itu adanya sakit atau nyeri gitu kan, atau disminor gitu. Tapi disminor tidak berkelanjutan ya kak. Nah ini ada lagi yang ingin saya tanyakan nih sama kakaknya. Kalau misalnya pas pertama kali kakak mengalami menstruasi itu, apakah kakak merasa gimana? Kalau awal menstruasi itu mungkin kayak emosi saya itu tidak terkontrol gitu, jadi kayak kalau apa-apa langsung marah gitu, atau nggak sedih. Biasa sih Kak. Kalau misalnya untuk keadaan kakak yang sekarang ini normal kakak, karena memang biasanya orang apalagi kalau dibilang PMS itu kan, jadi untuk gejala-gejala rawan itu memang normal semua yang akan kita hadapi sebagai seorang wanita yang baru mengalami namanya menstruasi. Oh ya kak, saya pernah mengalami siklus menstruasi yang itu lebih dari 7 hari, dan juga itu pendarahannya tergolong berlebihan juga karena banyak itu aman nggak ya kak? Berarti gejala yang kakak ini gejala menopagia ya kayak dimana menopagia itu pendarahan haid yang terjadi pada siklus menstruasi yang melebihi batasnya kita mendapatkan menstruasi itu. Untuk kakaknya sendiri nih, di umur berapa kakak mendapatkan itu? Kalau mendapatkan haid yang berlebihan itu di umur 18. Di umur 18 itu. Kalau sekarang kan masih ada nggak gejala kayak gitu? Kalau sekarang sudah mulai berkurang kak dari Berarti tapi pernah juga pernah. di umur 19 itu juga. Jadi kak mau sampaikan lagi ya, misalnya penderita menopagia ini ditandai dengan adanya yaitu pendarahan atau siklus menstruasi yang berlarut-larut atau aliran menstruasi yang sangat lebat atau hebat yang dapat disertai dengan gumpalan darah. Di menopagia ini juga merupakan suatu kelainan menstruasi di mana pendarahan menstruasi lebih dari 80 mili per hari pada siklus yang normalnya.
Jadi kalau kakak alami itu pertama kali kakak tindakan kakak untuk mengapakan itu gimana kak? Oh, kalau tindakannya itu mungkin saya kayak mengopres atau makan makanan yang dianjurkan. Jadi saya menanya kak, ini kakaknya berapa kali ganti pembalut dalam satu hari? Oh, kalau menggantinya itu 3 kali. 3 kali. Kali itu kakak dalam mengganti celana dalam itu berapa kali? Kalau mengganti celana dalam mungkin juga 3 kali. 3 kali juga ya. Kakak mengganti pembalutnya itu per jam kak, karena kan hiper, jadi dia banyak mengeluarkan darah gitu. Jadi kayak dia berupa gumpalan darah tapi banyak gitu, kemudian dari yang biasanya gitu kan. Jadi selama hari yang berturut-turut, selama masa menopause ini ada, jadi kakak mengganti pembalut per jamnya gitu kan, lebih efektif untuk menjaga saluran licin kakak gitu, pada genitalia kakak gitu kan. Terus itu perlunya kakak itu mengganti pembalut itu di malam hari gitu, sama perlu, atau bisa jadi kakak mendambalkan pembalut itu jadi 2 gitu, atau menggandakannya gitu kan. Kakak ini kalau apa pernah cek nggak, cek gimana HB-nya? Enggak. Belum cek ya. Tapi kalau misalnya kakak itu pernah nggak merasa pusing saat kakak merasakan pada menopause kemarin? Merasakan. Jadi itu menopause itu juga disertai dengan adanya anemia kak, dimana sepertinya nafasnya lebih pendek, terus itu mudah lelah, pucat, ya kan? Terus tuh kalau kita bakal kurang konsentrasi, lebih tepatnya ya. Nah, kakak nih pada masa menopause itu kemarin ada nggak datang ke klinik gitu untuk menanyakan apakah ini bisa diobati atau gimana gitu? Oh, kalau untuk datang ke klinik saya belum ada. Belum ada ya. Oke, jadi saya mengajukan sama kami untuk pengobatannya itu sebenarnya tergantung sama penyebabnya. Kalau misalnya menstruasi kakaknya tadi tidak berlebihan, itu bisa ditangani gitu kak. Jadi untuk memastikan penyebabnya sendiri sih memang kita lebih tepatnya ke kesehatan, bisa pergi ke dokter atau ke klinik gitu kan, bisa diobati dan ditangani dengan melakukan cek darah, terus itu tes pap smear, terus itu biopsi dini rahim untuk mengetahui gimana keadaannya, apakah ada endometriosis atau gejala-gejala anemia yang lain. Terus tuh kakak kalau misalnya kayak gitu banyak makan makanan yang bergizi, terus tuh pemenuhan kakak itu nutrisi kakaknya dicek lagi gitu kan. Dan kakak jangan begadang, karena begadang juga bisa kurang tidurnya gitu. Terus tuh minum air putih juga. Jadi itu merupakan penanganan yang bisa saya berikan, tapi kakaknya nggak usah khawatir kan. Kalau misalnya apa, datang aja ke klinik untuk menanyakan bagaimana. Itulah tadi kita membahas kesehatan reproduksi tadi. Baiklah, itu adalah pembahasan tentang kesehatan reproduksi. Di mana kakak Aldani mengalami menopause di usia 18 tahun dan di usia 19 tahun ini pernah terjadi juga. Itulah